Halo, kami dari kelompok 27 dan 28 akan menyampaikan analisis masalah dan solusi untuk Parto Kuliner. Mari kita simak kasusnya berikut ini. Ini adalah tampilan omset dari semua cabang Parto Kuliner dari tahun 2018 hingga 2021. Kemudian ada data kompetitor Parto Kuliner yang ada di Kota Bandung. Untuk analisis masalah bisa kita baca di tampilan berikut ini ya. Ini adalah fishbone analisis yang telah kami diskusikan, di mana definisi masalahnya itu adalah turunnya profit UMKM Parto Kuliner. Lalu kategori yang kita pakai adalah people, method, material, place, and environment. Dari kategori people, kami menganalisis adanya 8 kemungkinan penyebab turunnya profit Parto Kuliner. Di antaranya demotivate, di mana Pak Parto ini kehilangan motivasinya untuk terus menyesuaikan usahanya dengan keadaan sekarang. Pak Parto justru sibuk berandai-andai pandemik ini segera berakhir. Lalu ada turnover tinggi setiap tahunnya, SDM yang kurang kompeten, mahasiswa yang belajar secara daring, dan karyawan kantor yang work from home. Dan masih banyak lagi kemungkinan lainnya. Dari kategori environment, kami menemukan beberapa kemungkinan penyebab turunnya profit Parto Kuliner ini. Dari 6 cabang Parto Kuliner yang telah kita analisis data omsetnya, yang paling mengalami kerugian terbesar ada di cabang Sulanjana. Cabang Sulanjana setiap tahunnya mulai dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami penurunan. Jika dirata-ratakan, Pak Parto mengalami kerugian sekitar 1 miliar rupiah. Sulanjana merupakan daerah kuliner, nongkrong, diskotik. Akibat PPKM ini, membuat profit paling merosot di cabang ini. Dari kategori metode itu sendiri, UMKM Parto Kuliner itu memiliki menu yang monoton, cost marginnya terlalu kecil, penjualan online hanya sebesar 40%, jam operasionalnya singkat, promosi melalui Facebook dan Instagramnya kurang gencar dilakukan, serta tema warung mix cafe merupakan gabungan yang kurang cocok. Material. Untuk material, bahan bakunya mahal karena tidak membeli di petaninya langsung. Untuk place, yang pertama, tempatnya kurang instagramable. Yang kedua, sewanya mahal karena semua cabang berada di tempat yang strategis. Penyebab turunnya omset Parto Kuliner itu dikarenakan wabah virus COVID-19 yang mengakibatkan perekonomian Indonesia semakin menurun. Karena masyarakat hanya diperbolehkan keluar untuk keperluan yang penting saja. UMKM milik Pak Parto pun mengalami dampaknya. Pak Parto sulit untuk mendapatkan pendapatan yang besar karena banyaknya saingan dan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja yang mengharuskan konsumennya berkurang. Kuliner milik Pak Parto mengalami penurunan pendapatan dikarenakan banyaknya masyarakat yang memulai bisnis kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, karena pemerintah menganjurkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar sehingga konsumen juga semakin berkurang. Saran dan keputusan yang harus diambil oleh Pak Parto, yang pertama memanfaatkan teknologi dengan optimal. Dari sisi pemasaran, Pak Parto bisa memanfaatkan teknologi digital marketing dan sosial media. Dari sisi penjualan, Pak Parto bisa memanfaatkan jasa delivery order yang saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat. Dengan menggunakan sistem transaksi online, maka bisnis akan tetap berjalan meskipun di era pandemi. Yang kedua, melakukan analisis SWOT. Dengan analisis SWOT, pelaku UMKM bisa menganalisis apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan usahanya dan apa yang menjadi kekuatan dan sumber peluangnya. Dalam masalah Pak Parto ini, alangkah baiknya Pak Parto mereview jumlah karyawan di tiap cabangnya. Dan untuk solusi terakhir adalah menutup cabang dari warungnya yang tidak memiliki potensi. Jadi ia tetap mempertahankan cabang yang masih memiliki pemasukan. Yang ketiga, persiapkan bisnis untuk lebih berkembang. Strategi ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha untuk bertahan di tengah tantangan perekonomian di masa pandemi ini. Harapannya agar bisa membantu Pak Parto untuk mengambil keputusan bisnis yang strategis dan berdasarkan dengan data, serta penuh kehati-hatian untuk mengupayakan manajemen keuangan agar tetap sehat. Yang keempat, bergabung di komunitas. Pak Parto bisa bergabung dengan komunitas wirausahawan. Dengan adanya komunitas ini, para pelaku UMKM seperti Pak Parto bukan hanya sebatas untuk meningkatkan pengetahuan, tapi bisa saling menguatkan, membantu dalam memenuhi bahan produksi, termasuk dalam mempromosikan usahanya.